30 tahun telah berlalu sejak terjadinya tragedi tabrakan kereta api Bintaro 1. Jalur kereta api yang dulu hanya satu jalur, kini telah berubah menjadi 2 jalur. Tak hanya itu, tragedi Bintaro 2 yang terjadi di perlintasan kereta Pondok Betung Bintaro telah ditutup dan diubah menjadi flyover. Bukan tanpa sebab, perubahan demi perubahan tersebut dibuat demi mengurangi angka terjadinya kecelakaan yang kerap terjadi di jalur kereta api Bintaro ini. Tragedi Bintaro 1 merupakan musibah tabrakan antara kereta api 255 jurusan Rangkas Bitung dengan kereta api 220 jurusan Tanah Abang Merak. Kecelakaan ini tercatat sebagai kecelakaan kereta api terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Terjadi pada 19 Oktober 1987, tragedi ini memakan korban jiwa hingga 156 orang dan 300 orang lainnya menderita luka-luka. Bayangkan saja, dengan posisi penumpang yang luar biasa padat, kedua kereta berjalan dari arah yang berbeda dengan kecepatan penuh. Berada di jalur tikungan, kedua masinis sama-sama tidak bisa melihat adanya kereta yang datang dari arah depan. Dalam keadaan mendadak dan tidak sempat berhenti, kedua kereta ini pun bertabrakan. Dan saat itu, seorang pemuda bernama Kari Soekarno yang merupakan warga setempat menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kereta untuk menolong para korban. Waktu kejadian itu, saya kan memang tiap pagi duduk di rel. Nah, pada saat itu, begitu saya nggak lama duduk di rel, tiba-tiba ada kereta yang dari arah Bayuran ke Serpong muncul, ada klakson. Kemudian muncul lagi kereta dari arah Sudimara ke Kebayoran Lama. Nah, saya bergegas, wah ini tabrakan saya bilang. Saya pulang, karena rumah saya nggak jauh kan, cuma 3 rumah dari kejadian itu. Saya pulang kasih tahu ke orang rumah, ada tabrakan kereta, saya bilang gitu. Terus kami bergegas langsung ngambil linggis, tangga sama gergaji besi untuk mencoba evakuasi nanti kan gitu. Terus kami datang ke TKP, pas saya sampai di lokasi, kereta itu ya jadi satu, bukannya terbalik atau bagaimana, jadi satu. Nah, kemudian kami bikin lubang tuh di jendela, karena semua jendela tertutup oleh kayu-kayu besi-besi itu. Terus kami naik pakai tangga, kami dongkel pakai linggis, dan kita potong-potong secara pelan-pelan. Kemudian begitu udah ada lubang baru, itu korban dahsyat banget di dalam. Banyak sekali korban. Saat masyarakat mulai lupa, musibah kembali datang. Tak jauh dari lokasi kejadian tragedi Bintaro 1. Tepatnya pada 9 Desember 2013, tabrakan hebat antara komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang dengan truk gandeng bermuatan 24 kiloliter BBM. Tabrakan ini membuat gerbong wanita terguling dan terbakar. Waktu itu saya sedang narik mobil. Ya, mobil ini nurunin barang-barang etalase yang mau dagang di pasar sini. Nah, begitu berangkat sampai situ, kira-kira depan sekolah itu ada ledakan, tung. Nah, saya nggak jadi ngambil, langsung saya masuk ke sana, ke Balai Rakyat. Mobil saya taruh di sana. Nah, begitu sampai saya karena ngelihat kereta udah nyender di tiang, saya nggak berani deketin. Nah, jadi akhirnya anak-anak banyak pada nolong, ya kan Bu. Nah, begitu nolong, saya deket sini udah kepanasan gitu. Nah, saya cuman bantu perempuan di sana satu, hampir pingsan di masjid. Memang sebetulnya kejadian sebelum ini kereta itu memang ada keanehan. Waktu itu jam 1 malam. Saya kan sering keluar, Bu. Begitu saya keluar,
Nah, itu penjaga kereta situ, itu namanya Pak Toyo. Kereta api datang ditutup. Begitu api nutup, katanya punuknya kayak ada yang mukul gitu loh. Dia tidur sampai macet dari sini sampai ke Hankam sana. Saya posisi waktu itu sedang di rumah. Tiba-tiba tuh anak saya teriak bahwa di depan itu ada kebakaran. Tanpa banyak ini lagi, saya langsung loncat nyari anak saya. Setelah anak saya udah kumpul, baru saya lihat ke depan. Ternyata ada perempuan yang udah kakinya ini kebakar. Dari situ saya langsung turun tangan bantu. Ada 3 orang bantu bopong dievakuasi ke masjid. Kalau dibilangin serem ya memang kalau kita ini memang serem lah. Karena itu di dekat lokomotifnya ada seorang perempuan kejepit pintu yang udah nggak bisa kebuka lagi. Itu udah kebakar habis. Terjadinya tragedi Bintaro kedua ini membuat banyak masyarakat menyangkutkannya pada hal-hal berbau mistis. Banyak arwah-arwah penasaran mencari jalan pulang. Jadi pada saat tragedi Bintaro kedua, percisnya azan maghrib, saya coba mengais rejeki. Saya coba teriak, ojek, ada yang naik tuh cewek. Cakep memang cewek itu. Cuman saya perhatiin yang namanya naik ojek ya, kan terasa motor, ya kan, blok, duduk dah tuh. Jadi dari ujung dari sepatu sampai muka semuanya merah, mukanya merah. Pas saya bawa tuh ojek, katanya kemana mbak tujuannya? PJMI, Perumahan Jurang Mangu Indah. Saya seluruhnya pelan-pelan sampai di Pondok Aren ada pom bensin, saya tanya lagi, PJMI-nya mana mbak? Pas saya tengok ke kanan, astagfirullahaladzim, ini kok orang kagak ada. Tak hanya itu, keberadaan mitos setan budak yang fenomenal kerap kali disebut-sebut saat ada peristiwa kecelakaan di jalur kereta Bintaro ini. Saya punya anak namanya Jamilul Lair. Dia mau berangkat kerja, antar anak sekolah dulu yang ngontrak di sini. Dia pulang beli nasi uduk. Terus beli nasi uduk itu, nasi uduk belum sampai dimakan digantung, suruh makan saya. Pas suruh makan dia cuci motor. Udah cuci motor, baliklah dia ke rumah. Mau balik ke sini, ada kereta gerbong. Pas gitu dia mau nyebrang. Orang teriak-teriak bilang, kereta Umil, kereta. Dia ketawa-ketawa. Kata yang lihat itu. Pas posisinya mengkurap gitu, saya bangunin. Saya dari rumah langsung lari kabur. Yang ngasih tahu Bang Udin. Saya terbang tinggi ke tangga tinggi. Itu ada rel 1 di situ. Saya sampein situ udah nggak ada. Saya pegang udah nggak ada, udah kosong. Ya Allah, udah rapi kejadian itu, dibawalah pulang ke rumah. Kalau bunuh diri nggak mungkin anak saya, Bu. Berdasarkan informasi beberapa masyarakat, dalam 1 tahun terakhir sudah ada 7 orang yang meninggal setelah ditutupnya perlintasan ini. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya orang-orang yang nakal dan kerap melintasi